Halo teman-teman pelajar SMA, mari kita awali pada video kali ini dengan topik kalor dan termodinamika. Sebelum kita membahas lebih detail apa itu kalor dan bagaimana cara kerjanya, kemudian proses perpindahan kalor itu seperti apa, hukum-hukum termodinamika, serta mesin kalor dan mesin pendingin, mungkin kita akan kasih intro dulu, yaitu fenomena ketika teman-teman merebus air ya, melihat air mendidih saat dimasak. Atau mungkin di rumah teman-teman ketika dekat dengan kulkas, maka di bagian dalam kulkas teman-teman terasa dingin, namun di belakang kulkas terasa panas. Nah, fenomena itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan masuk dengan pengertian kalor dan kalor jenis. Kalor merupakan salah satu bentuk energi panas yang pada prinsipnya mengalir dari benda bersuhu tinggi atau ke benda yang bersuhu rendah, atau dari area yang bersuhu tinggi ke area yang bersuhu rendah. Nah, untuk menyatakan suatu benda itu merespon panas, merespon energi panas, maka kita menggunakan istilah kalor jenis. Kalor jenis diartikan sebagai kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu sebesar 1 derajat Celcius dari benda tersebut yang bermassa 1 kg. Artinya bahwa jika teman-teman memiliki benda, misalkan air 1 kg dibandingkan dengan minyak goreng 1 kg, maka air dan minyak tadi ketika untuk naik 1 derajat Celcius atau turun 1 derajat Celcius itu berbeda energi panas yang dibutuhkan. Nah, kalor jenis itu menjadi identitas dari jenis benda tersebut ya, apakah misalkan air atau minyak. Terminologi yang kedua adalah kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor ini menghitung kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu seluruh benda sebesar 1 derajat. Nah, istilah berikutnya adalah, nah di sini sebelum kita lanjut ke kalor laten, yaitu kalor Q Joule per delta T dalam derajat Celcius. Berikutnya adalah kalor laten, yaitu kalor yang dibutuhkan atau yang dirilis, dilepas untuk mengubah wujud suatu benda menjadi bentuk lain. Misalkan cair menjadi padat atau padat menjadi cair. Nah, di sini terlihat tidak ada faktor temperatur ya, hanya besarnya kalor dan massa benda tersebut. Nah, mungkin menjadi miskonsepsi pada topik ini adalah, subtopik ini adalah banyak yang berpikir saat wujud berubah, misalkan es mencair, suhunya ikut naik. Nah, padahal suhu tetap saat terjadi perubahan wujud. Jadi ketika berubah wujud, maka suhunya tidak berubah. Nah, ini adalah pengetahuan umum kita perihal perubahan wujud. Teman-teman dapat memastikan ya, ingat kembali. Misalkan benda solid menjadi liquid, namanya apa? Liquid menjadi gas, namanya apa? Gas menjadi liquid, namanya apa? Dan sebaliknya. Kita masuk ke diagram fase, menunjukkan fenomen atau rangkuman wujud zat pada berbagai suhu dan tekanan. Nah, di sini ternyata faktor suhu itu hanya satu aspek ya. Ternyata tekanan itu mempengaruhi juga
bentuk atau wujud dari benda tersebut, apakah solid, liquid, atau gas maupun di atasnya. Nah, kita masuk ke asas Black, menyatakan bahwa ketika dua benda yang berbeda suhu digabungkan, maka jumlah kalor yang dilepas oleh benda bersuhu tinggi itu sama dengan jumlah, saya ulangi ya, jumlah kalor yang dilepas benda bersuhu tinggi itu sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh benda bersuhu rendah. Ini bentuk lain dari hukum kekekalan energi. Secara sederhana, energi yang dilepas sama dengan energi yang diserap, mencapai suhu seimbang. Nah, berikut adalah bagaimana kalor itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang pertama adalah dengan melewati medium padat. Istilah ilmiahnya adalah konduksi. Pada fenomena ini, materialnya tidak berpindah, namun hanya energinya yang berpindah. Contohnya ini ya. Nah, maka seberapa cepat kalor itu berpindah tergantung dari K, yaitu konduktivitas dari benda tersebut ya, semacam identitas dari benda tersebut, misalkan penggunaan kayu, penggunaan besi, penggunaan aluminium itu mempunyai nilai K yang berbeda. Yang kedua adalah area, luas dari benda yang dipanaskan ini. Dan berikutnya adalah selisih suhu antara sumber panas dan ujung letak sensor misal atau tangan kita pegang, dan panjang pendeknya benda ini ya, batang ini. Nah, di sini nampak bahwa semakin panjang batangnya itu resiprokal ya. Nah, semakin luas maka makin cepat panas ini mencapai sensor atau tangan kita. Yang kedua adalah konveksi. Nah, ini berlaku untuk fluida ya, baik itu air ataupun gas ya. Maka konveksi itu berlaku untuk fluida. Jadi fluida itu kombinasi antara liquid dan gas. Nah, nilai dari kecepatan perpindahan panas itu tergantung dari koefisien konveksi termal H, luas permukaan penghantar, dan selisih suhu delta T kapital. Jenis yang ketiga adalah radiasi. Ini berlaku untuk gelombang elektromagnetik yang mana tanpa perlu medium, energi gelombang elektromagnetik dapat mencapai tujuan. Contohnya adalah sinar matahari sampai ke bumi yang mana melewati berbagai vacuum space. Nah, nilai dari perubahan kecepatan kalor itu tergantung dari emisivitas, derajat kehitaman benda ya. Kemudian kita membutuhkan tetapan yang namanya Stefan Boltzmann nilainya ini. Kemudian luas penampang dan suhu dalam Kelvin. Berbeda dengan sebelumnya menggunakan derajat Celcius, ketika kita menggunakan formula ini suhunya harus dikonversi ke Kelvin. Kita akan masuk ke hukum termodinamika. Hukum termodinamika yang pertama menyatakan jumlah kalor yang diterima itu akan digunakan untuk melakukan perubahan energi dalam, dan jika ada energi yang berlebih akan digunakan menjadi usaha. Nah, delta U atau energi dalam ini tergantung dari suhu di dalam ruangannya misalkan, dan juga jenis gasnya ya. Sedangkan usaha ini merupakan perkalian antara gaya dan perpindahan,
sedangkan Q adalah kalor atau energi panas, mc delta T atau ml. Nah, pada proses termodinamika kita akan bagi menjadi beberapa, ada 4 proses. Yang pertama adalah isobarik. Akibat dari isobarik ini maka bentuk dari hukum termodinamika pertama akan mengikuti. Isobarik adalah proses ketika tekanan dibuat tetap sedangkan faktor lain, volume dan suhu, temperatur itu berubah. Nah, akibatnya formula dari hukum termodinamika mengikuti rumusan ini. Misalkan nilai dari Q tergantung dari jenis gasnya ya, apakah monoatomik atau diatomik. Kemudian energi dalam tergantung dari derajat kebebasannya F. Jika gasnya adalah monoatomik maka F yang digunakan adalah 3, sedangkan diatomik adalah 5. Kemudian N kecil adalah molaritas, jumlah mol yang ada dalam tabung atau ruangan. Kemudian R besar adalah konstanta umum gas ideal. Dan berikutnya adalah perubahan suhu, delta T. Nah, bentuk dari W usaha juga akan mengikuti proses isobarik, yaitu P-nya tetap dan delta V adalah perubahan volume. Proses yang kedua adalah isohorik, yang mana volumenya dibuat tetap sedangkan faktor temperatur dan tekanan adalah berubah. Nah, akibatnya bentuk dari termodinamika, formula termodinamika menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah usahanya 0 karena tidak ada perubahan volume. Kemudian bentuk dari kalor panas Q dan delta U sebagai berikut. Berikutnya adalah isotermik, yang mana suhu dibuat tetap, maka karena tidak ada perubahan suhu, delta U-nya, energi dalamnya adalah 0. Jadi semua energi panas digunakan untuk usaha. Misalnya usaha adalah sebagai berikut. N, RT, ln. Ln adalah bilangan natural ya. V2 per V1. Dan yang terakhir adalah tidak ada perubahan energi kalor. Artinya energi kalor yang sudah ada di dalam tidak ada perubahan. Maka formula dari termodinamika menjadi sebagai berikut. Baik, berikutnya adalah hukum 2 termodinamika. Hukum termodinamika menyatakan bahwa kalor tidak mungkin diubah seluruhnya menjadi energi mekanik, atau dapat dikatakan tidak seluruhnya semua kalor yang kita gunakan menjadi usaha. Artinya bahwa ada energi yang hilang menjadi panas atau yang lain. Misalkan mesin mobil, tidak semua bensin menjadi energi tenaga, namun sebagian menjadi panas mesin. Nah, di sini kita akan membahas dua hal, yaitu mesin Carnot dan mesin pendingin. Mesin Carnot merupakan siklus ideal yang mengubah kalor menjadi usaha secara periodik. Dalam mempelajari mesin Carnot, umumnya kuantisasinya pada efisiensi, yaitu output dibagi dengan input. Nah, output dari mesin Carnot adalah adanya gerak atau usaha, maka efisiensi adalah usaha dibagi dengan kalor input, yaitu energi inputnya Q1. Nah, bentuk lainnya jika kita menganalogikan, menyederhanakan, maka akan mengikuti temperatur T1
rasio T1 dan T2 adalah Q1 per Q2. Nah, di sini hati-hati, semua suhu itu dalam satuan Kelvin. Jenis yang kedua adalah mesin pendingin, yaitu memindahkan ya kalor panas keluar agar menjadi kalor dingin. Nah, ukuran yang dipakai adalah koefisien performance, yaitu outputnya adalah dingin, inputnya adalah usaha, maka Q2 per W. Topik terakhir adalah entropi. Entropi adalah ukuran ketidakteraturan atau seberapa tersebar energi dalam sistem. Secara sederhana, perubahan entropi tergantung dari rasio antara kalor dan suhu. Nah, semakin besar entropi, sistem semakin chaos dan tidak efisien untuk kerja mekanis. Baik, demikian video kali ini. Kita sudah mempelajari meliputi kalor, kalor jenis, kapasitas kalor, dan kalor laten, kemudian perubahan wujud dan asas Planck, kemudian bagaimana kalor berpindah meliputi konduksi, konveksi, dan radiasi, dan kita membahas tentang hukum satu termodinamika, yaitu kalor menjadi energi dalam dan usaha, dan hukum termodinamika kedua yaitu tidak semua energi diubah menjadi usaha karena adanya loss energy, dan berikutnya adalah mesin Carnot dan mesin pendingin, serta yang terakhir adalah entropi, yaitu ukuran ketidakteraturan dalam sistem. Semakin besar entropi, maka semakin tidak efisien kerja mekanik. Sampai ketemu di video berikutnya.